Selamat hari Minggu jemaat Tuhan. Shalom. Lagi sekali shalom. Puji nama Tuhan. Kita ada di tempat ini, sama-sama kita mau merayakan kasih Tuhan di tempat ini, amin. Boleh sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kekal, Bapa yang setia. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Kau perbuat dalam kehidupan kami. Dan biarlah saat ini kami mau merayakan kasih-Mu, kami mau menikmati Tuhan, kehadiran-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang bersuka cita sama-sama saya katakan, amin. Boleh kita bangkit berdiri sambil kita kasih tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Sebab kita percaya sukacita Tuhan mengalir di tempat ini, amin. Mari sama-sama nyatakan. Sungai sukacita-Mu mengalir dalamku. Jemaat kita katakan. Anggur sukacita-Mu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka.
percaya bahwa berkat Tuhan mengalir di tempat ini, amin. Semua yang bersuka cita lebih lagi untuk Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan setia bagiku. Semuanya angkat tanganmu. Sorak-sorai buat Tuhan kita yang paling dahsyat. Wow. Oke, kerasa banget sukacitanya. Boleh gak kita mingle dulu, katakan kanan kirinya. Katakan kau bersukacita hari ini. Oke ya, sukacita terus. Dan katakan happy Sunday ya, selamat hari Minggu. Senang bisa kenal, mungkin yang belum tahu namanya bisa kenalan. Terus kita mau mingle, family time dulu. Cari orang-orang yang belum kita pernah temuin. Katakan apa kabar, hari ini kau luar biasa ya. Wow, dahsyat banget. Senang masih bisa berjumpa hari ini. Masih ada waktu, masih ada 30 detik lagi. Silakan keluar dari tempat duduknya. Ya, keluar dari tempat duduknya, temuin orang-orang yang mungkin belum pernah kita sapa satu dengan yang lain. Katakan kau luar biasa. Wow, cocok banget. Pakai bajunya keren ya. Bersukacita semuanya. Oke.
Iya, tepuk tangan buat Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk waktunya. Bapak Ibu bisa kerjasama dengan baik di family time, di mingle di setiap hari minggunya. Kami juga terus menghimbau bagi Bapak Ibu Saudara, tetap terus praktekkan gaya hidup ini dimanapun kita berada. Mari sesama jemaat Tuhan kita bisa saling sapa. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Dan kami juga menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kita di tempat ini, kami ucapkan selamat datang. Jika Bapak Ibu belum ada pengbalan tetap dan rindu pengen tahu gereja kita, bisa ketemu para pelan-pelan yang ada untuk bisa dilayani dengan baik. Dan ibadah yang pertama, pengumuman yang pertama, ibadah minggu depan kita adakan setiap hari minggu di jam yang sama, di jam 9 dan juga di kebaktian 2 jam 11 siang. Bagi Bapak Ibu yang berhalangan untuk bisa hadir secara onsite, bisa menyaksikannya melalui YouTube GB Igal Manado yang akan tayang setiap hari minggu jam 17 atau jam 5 sore. Kebaktian anak diadakan setiap hari minggu di lantai 2 di jam yang sama, di jam 9 dan juga jam 11. Silakan Bapak Ibu bisa ajak putra-putrinya langsung aja ke lantai 2 untuk mengikuti Sunday School atau Kids Service di lantai 2. Kami juga rindu Bapak Ibu bisa mendukung putra-putrinya untuk bisa tertanam di dalam family cell di tempat ini. Bagi mereka yang SMP, SMA dan juga kuliah, bisa aja langsung gabung di Gilgal New Generation setiap hari Rabu jam 6:30 malam di lantai 1. Ya, tepuk tangan buat anak-anak muda kita. Dan mereka yang single, yang kerja, bisa langsung ke lantai 2 di hari yang sama di jam 7 malam. Yaitu mereka profesional muda yang kerja dan juga yang masih single-single. Silakan langsung aja ke lantai 2 di jam 7 malam di setiap hari Rabu. Dan informasi ini yang penting adalah kami akan mengadakan kelas membership atau membership kelas. Tepuk tangan buat Bapak Ibu Saudara. Kami rindu semuanya yang belum pernah mengikutinya bisa ikut. Khususnya mereka yang baru bergabung, Bapak Ibu yang baru bergabung di gereja ini silakan bisa mendaftarkan diri atau datang aja langsung di hari Selasa jam 6:30 malam di tempat ini. Apa itu kelas membership? Kelas membership ini akan mengajarkan bagaimana kenapa kita mesti tertanam di dalam gereja. Kenapa kita harus menjadi jemaat di tempat ini. Dan akan belajar juga bagaimana visi, misi dan juga nilai dari gereja kita. Jadi penting untuk Bapak Ibu Saudara untuk bisa mengikuti kelas ini supaya diajarkan lebih banyak tahu tentang gereja kita, tentang Gilgal ya. Datang aja di hari Selasa jam 6:30 malam di kelas membership. Kami juga rindu Bapak Ibu Saudara bisa hadir di setiap hari Jumat di Friday Prayer yang akan kita adakan setiap hari Jumat jam 6 sore di lantai 1. Kami juga rindu Bapak Ibu Saudara yang belum tergabung di dalam Family Cell. Nah itu salah satunya juga membership mengajarkan tentang Family Cell. Silakan bisa bergabung dan catat nomornya. Pengen tahu kita tepatnya di Family Cell mana. Saya tinggal di daerah mana. Nah, nanti akan diarahkan di tempat Bapak Ibu yang tepat untuk bisa berkomunitas. Dan yang terakhir adalah bagi Bapak Ibu yang memberikan persembahan serta membalikan perpuluhan. Bisa langsung masukin di amplop di sebelah kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Dan masukkan di kotak-kotak yang ada. Yang memberikannya secara cashless bisa mentransfernya ke rekening yang tertera di layar dan buktinya juga bisa di WA di nomor yang tertera di layar. Itu saja pengumuman hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Mari siapkan hatimu, kita mau lebih lagi. Thank you Jesus. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku
Boleh ikut berdiri jemaat Tuhan. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan.
Engkau Tuhan yang membawa kami dari satu kemenangan ke kemenangan lainnya. Engkau Tuhan yang ada di setiap musim kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi. Engkau lebih besar dari semua persoalan kami Tuhan. Engkau yang terbesar Tuhan. Atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia, tiada yang mustahil bagi Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Benar Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Segala sesuatunya mungkin. Saat kami bersamamu Tuhan, apapun badai kehidupan yang sedang kami alami, kami akan terbang tinggi bersama dengan Engkau. Kami tidak takut akan badai yang ada, karena kami tahu ada tangan kuat yang memegang kami. Tuhan, ini setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi setiap kami Tuhan. Dan biarlah firman ini menjadi benih yang akan tumbuh subur Tuhan. Bukan hanya sekedar kami dengar, tapi kami menghidupinya. Sehingga pada saat kami menghadapi badai, kami tahu ada Engkau Allah tangan kuat yang akan memegang tangan kami. Urapi hamba-Mu menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Dan biarlah Tuhan apa yang hamba sampaikan itu berasal daripada-Mu Tuhan. Dan ini setiap kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih tim PW yang luar biasa. Selamat siang semuanya. Ada sukacita? Amin. Oke, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dan tema bulanan kita untuk bulan ini adalah membangun hubungan dengan Tuhan. Dan kita akan belajar bagaimana kita tahu bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita, benar?
Tuhan mau memberikan hidupnya, bahkan Tuhan mau memberikan nyawanya, mati di atas kayu salib. Karena Tuhan mengasihi kita semuanya. Gak ada yang terkecuali, aku gak mau buat Pak Rudi misalnya, enggak. Tapi semua manusia, Tuhan mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa manusia. Dan Tuhan rindu memiliki persekutuan yang baik dengan manusia. Dan Tuhan rindu mencurahkan berkat-Nya bagi setiap manusia. Siapa yang mau terima berkat Tuhan? Oke, semuanya mau terima berkat Tuhan. Dan siapa yang mau mengalami kebaikan Tuhan setiap hari? Ada yang mau? Mengalami kebaikan Tuhan setiap hari. Dan untuk mengalami kebaikan Tuhan setiap hari, yang harus kita lakukan adalah kita tahu prioritas kita. Prioritas kita apa sih? Dalam kehidupan kita sekarang ini. Mau tanya dulu, Ibu Sindri. Prioritas Ibu Sindri apa? Tuhan. Luar biasa, keren. Tepuk tangan buat Ibu Sindri. Iya. Iya. Bapak Ibu semuanya, kita pernah ke satu bank dan bank itu punya nasabah yang namanya nasabah prioritas. Biasanya nasabah prioritas itu dia diutamakan. Kalau kita yang nasabah biasa kan biasanya antri gitu ya. Nah kalau nasabah prioritas itu dia datang aja langsung, mari Pak. Wah ke lift aja ditemenin, terus masuk dalam ruangannya tuh ada sofanya, terus ada kue-kue yang ada. Kita tuh seperti apa ya, diutamakan gitu, dispesialkan gitu. Dan kalau orang dunia aja bisa membuat prioritas, bagaimana dengan kita? Kalau tadi Ibu Sindri bilang prioritasnya adalah Tuhan, biarlah setiap kita juga memprioritaskan Tuhan dalam kehidupannya kita. Kenapa sih kita harus tahu prioritas kita? Karena pada saat kita tahu prioritas kita, berkat Tuhan itu akan dicurahkan dalam kehidupan kita. Berkat bukan hanya berbicara tentang materi, tapi bagaimana hikmat Tuhan bisa kasih ke kita. Bagaimana kesehatan juga Tuhan bisa kasih ke kita. Tadi waktu ibadah pertama saya di awal-awal suaranya enggak bindeng. Tapi di tengah tiba-tiba, kok suara saya tiba-tiba hilang ya gitu. Dan tadi saya terus berdoa sama Tuhan, Tuhan saya mau serahkan dalam tangannya Tuhan. Dan Tuhan kasih supaya saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Dan mari kita belajar bersama-sama dari Matius 22 ayat 36 sampai 39. Kita harus tahu prioritas hidup kita. Kita baca sama-sama. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, percakapan ini adalah antara ahli-ahli Taurat dengan Tuhan Yesus dan menanyakan hukum Taurat yang utama itu apa sih yang harus dijalanin gitu. Hukum yang terutama itu apa? Dan Tuhan menjawab bahwa hukum yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Jadi prioritas kita yang di awal, yang pertama haruslah kita mengasihi Tuhan. Apa sih mengasihi Tuhan? Yang pertama adalah dengan segenap hati kita. Dengan segenap hati berarti memberi kasih sayang kita kepadanya, mengarahkan keinginan kita kepada keinginannya dan bersuka cita di dalam Dia. Siapa di sini yang sedang pacaran?
Ih pada nengok-nengok nih yang anak-anak muda. Pada toel-toelan. Nggak apa-apa yang sedang pacaran kan biasanya tuh pengen tahu kan pacarnya itu lagi ngapain gitu. Pacarku di mana ya gitu. Bikin status apa ya gitu kan. Jadi pengen tahu lah pacarnya itu lagi ngapain. Kalau Brian waktu saya sedang jatuh cinta saya juga melakukan hal yang sama gitu. Saya selalu mencari tahu. Nah, saat kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, Tuhan juga mau bahwa kehidupan kita itu selalu mencari tahu apa sih yang Tuhan mau. Kita harus dengan segenap hati kita harus tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya kita. Dan kita mengarahkan keinginan kita kepada apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Biasanya kan kalau lagi pacaran, pacarku nggak suka makan nasi goreng, padahal aku suka makan nasi goreng. Terus kita tuh bisa ngikutin gitu loh, ya udahlah pacarku nggak suka nasi goreng, ya udah aku sekarang sukanya Chinese food, misalnya capcay gitulah, tapi nggak nasi goreng gitu. Kita bisa keinginan-keinginan kita itu bisa berubah. Dan harusnya saat kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, keinginan-keinginan kita juga bisa berubah. Seturut dengan apa yang Tuhan mau. Itu mengasihi dengan segenap hati. Kita baca sama-sama yuk Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi yang kita harus lakukan adalah merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Biasanya nih siang dan malam, kalau pagi nih, bangun pagi kita ngapain? Cari handphone, maaf ini mungkin udah beberapa kali, tapi sering kali kita lupa akan hal itu. Bangun pagi kita cari handphone, kita scroll-scroll, kita lihat IG-nya orang lain, kita lihat FB-nya orang lain, kita lihat status WA-nya orang lain, kemudian dia so pergi ke sana. Dengan siapa dia pergi? Wah, dia ada tas baru dia. Wah, karena pagi-pagi kita ngelihatnya adalah orang lain, maka sepanjang hari itu bawaan hati kita jadi nggak enak. Karena apa? Kita udah, dia so pergi ke sana, kita mesti pergi ke sana. Dia dengan siapa ini makan di mana ini? Oh, kita mesti pergi ke situ. Yang udah pernah, ya kita berubah ya. Jadi biarlah hari kita sepanjang hari itu adalah hari yang penuh dengan damai sejahtera. Makanya kita harus mengawalinya dengan kepoin Tuhan aja. Jangan ngelihat statusnya orang lain, tapi kita ngelihat statusnya Tuhan buat kita apa sih gitu. Benar gak? Jadi sepanjang hari itu kita berjalan dengan firman yang kita dapat dari Tuhan. Saya sering kirimin beberapa firman ke beberapa orang yang ada di tempat ini. Dan itu firman yang Tuhan taruh di saya. Itu berbeda dengan firman yang ditaruh di Pak Rudi, di Mas Danang, di Pastor Stephen. Beda-beda. Jadi harusnya kita sendiri yang membaca apa sih yang Tuhan mau untuk kita lakukan sepanjang hari ini. Karena setiap hari ada rahmat yang baru. Berarti setiap hari juga ada kekuatan yang baru. Kan masalah yang kemarin gak sama dengan masalah hari ini. Tapi kalau kita berjalan dengan Tuhan dan kita memulai hari kita dengan membaca firman Tuhan, itu kita, adapun masalah yang ada, kita punya pegangan yang kuat. Kita tahu bahwa ada Tuhan yang memelihara kita, ada Tuhan yang menjadi bekengan kita, sehingga kita tidak takut dengan masalah yang ada di depan kita. Tapi kita percaya bahwa, gak apa-apa. Tuhan menyertai aku, jadi ya sudahlah. Tenang aja gitu ya. Jadi itulah bagaimana kita
mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Mulai hari ini pulang jangan kepoin orang lain, tapi kepoin Tuhan. Oke? Yang kedua, masih mengasihi Tuhan tapi dengan cara segenap jiwa kita. Bicara dengan segenap jiwa kita berarti kita harusnya menyatu dengan Tuhan sehingga tidak ada Allah lain, sehingga tidak ada saingan lain selain Dia yang duduk di atas tahta. Kalau kita sudah menikah, berarti kita sudah menjadi satu jiwa. Sehingga apa yang disukai istri kita tahu, apa yang disukai suami kita tahu, apa yang suami baru ngeliat kayak gini aja kita udah tahu, oh itu gak suka, suami aku gak suka. Ya udah kita berubah. Gitu. Dan itu harusnya yang terjadi dengan kita saat kita dengan segenap jiwa kita mengasihi Tuhan. Maka kita akan tahu dengan persis, oh Tuhan gak mau aku ada di sini. Berarti aku mesti keluar. Sehingga tidak ada 01, 02, 03, 010. Tapi yang ada hanyalah satu, yaitu Tuhan. Ingat Tuhan kita tuh Allah yang cemburu loh. Bukan cuma pasangan kita aja yang cemburuan. Tapi Tuhan kita itu lebih dari cemburuan. Dia adalah Allah yang cemburu. Dan Dia tidak mau ada Allah-Allah lain dalam kehidupannya kita. Kita tahu dengan persis apa yang menjadi Allah lain dalam kehidupannya kita selain Tuhan. Kalau Tuhan bukan menjadi yang utama dalam kehidupannya kita, udah pasti ada Allah-Allah lain. Entah itu handphone kita, entah itu hobi kita. Salah nggak punya hobi? Nggak salah, asal kita tahu prioritas kita di mana. 2 Raja-Raja 17 ayat 37. Tetapi kamu harus berpegang kepada ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan, hukum dan perintah yang telah ditulisnya bagimu dengan melakukan senantiasa dengan setia. Dan jangan kamu berbakti kepada Allah-Allah lain. Jangan kita memiliki hal-hal lain yang melebihi kita mengasihi Tuhan. Yang berikutnya adalah kita mengasihi Tuhan dengan akal budi kita. Cara berpikir kita mesti selaras dengan Tuhan. Kita tidak berpikir dengan cara dunia. Tapi cara Tuhan itu banyak berbeda, berseberangan dengan cara dunia. Contoh soal memberi. Kalau dunia bilang apa? Sudahlah, simpan aja buat diri sendiri aja masih kekurangan. Kenapa kita mesti memberi? Tapi kalau Tuhan bilang enggak, berilah, maka kamu akan diberi. Satu takaran yang dipadatkan, digoncangkan, dan melimpah keluar. Berarti saat kita memberi, Tuhan mengembalikannya dengan berlipat kali ganda. Tapi kita jangan berdagang sama Tuhan. Oh kita kasih Jo, pasti nanti juga Tuhan akan balikin ke saya. Enggak, Tuhan tahu hati kita saat kita memberi. Jadi kita juga jangan mencobai Tuhan. Kalau kita memberi, berilah dengan sukacita. Jadi mari kita belajar untuk kita mencintai Tuhan dengan akal budi kita, dengan pikiran kita. Pikiran kita selaraskan dengan apa yang Tuhan mau. Dengan cara apa ya kita baca kebenaran firman Tuhan? Enggak ada cara lain. Untuk kita bisa tahu hatinya Tuhan, untuk kita bisa tahu pikirannya Tuhan, kita bacalah suratnya Tuhan. Siapa di sini yang sudah selesai baca bacaan 1 tahun? Yang sudah diulang berapa kali? Yuk. Ini masih bulan Maret, kita masih bisa mengejar. Oke. Kolose 3 ayat 1-2. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada. Duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jangan hanya berpikir tentang makan, minum, kawin mengawinkan kalau di dalam firman Tuhan. Tapi pikirkanlah dulu perkara-perkara yang di atas. Maka semuanya itu akan Tuhan tambahkan dalam kehidupannya kita. Tuhan gak pernah lalai menepati janji-janjinya. Kemudian kasihlah
Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Yang kedua adalah mengasihi diri sendiri. Mengasihi diri sendiri itu tidak sama dengan mengasihani diri. Kalau mengasihani diri kan kita merasa sebagai korban. Kita yang harus diperhatikan. Semuanya kita. Kita dong yang mesti diperhatikan. Kita dong yang mesti dikunjungin. Kita dong yang mesti didoakan. Kita dong yang mesti diberkati. Kita dong, semuanya kita. Tapi mengasihi diri sendiri adalah berbicara bagaimana kita memperlengkapi diri kita untuk memiliki karakter Kristus. Bagaimana kita menjalani hidup kita akhir-akhir ini? Biasa-biasa aja? Rutinitas aja sih? Bosen lah. Gak tahu mau ngapain? Capek? Males? Gak ada semangat lagi. Gak tahulah kita dengan hidup kita rasa-rasanya udah mau menyerah. Makanya banyak sekali orang yang melakukan bunuh diri. Karena dia udah menyerah. Dia udah gak tahu lagi apa yang harus dia lakukan. Dan pada saat kita mengalami pergumulan yang begitu berat, yang kita sendiri sudah gak tahu harus ngapa-ngapain, itu adalah saatnya kita membuat mesbah dengan Tuhan. Waktunya kita mendirikan mesbah dengan Tuhan. Mesbah adalah tempat kita membawa korban yang diserahkan kepada Tuhan. Saat pergumulan itu datang, itu adalah waktunya kita berlutut, kita angkat tangan kita sama Tuhan. Tuhan, aku sudah gak mampu lagi. Aku serahkan semuanya kepadamu. Aku percaya Engkau Allah yang sanggup. Engkau Allah yang mampu. Memang permasalahannya gak langsung selesai pada saat kita selesai berdoa. Tapi Tuhan tuh bisa kasih damai sejahtera buat kita. Sehingga ada hikmat Tuhan yang Tuhan kasih sama kita. Oh, ternyata kita salah di sini. Kita perbaiki. Tapi kalau kita udah masalah bertubi-tubi, kemudian kita carinya orang lain atau kita cari ke tempat, misalnya kita kelilit hutang terus kita carinya ke pinjol, ya kita semakin dililitlah dengan hutang gitu. Tapi saat kita nggak mampu dalam finansial, kita datang sama Tuhan. Tuhan bisa tolong kita dengan kita memberikan hikmat buat kita. Tuhan menolong kita bukan langsung uang turun dari langit, nih uang turun. Enggak. Tapi Tuhan bisa gerakkan orang lain. Tuhan bisa beri hikmat buat kita, oh kita bisa bikin ini. Kalau begitu kita cari. Kita bikin kue lah, kita bikin apalah. Sehingga kita punya income. Dan mungkin orang lain juga bisa membuat kue atau membuat apapun yang orang lain juga bisa menjualnya. Tapi saat Tuhan bersama dengan kita, percayalah Tuhan yang kirimkan itu pelanggan-pelanggan yang kita nggak tahu, langsung didatengin, orderan bisa banyak. Itu cara Tuhan. Cara Tuhan bukan langsung kita cari orang lain untuk kita pinjam, enggak. Tapi tanyalah sama Tuhan. Maka Tuhan bisa membukakan banyak hal dalam kehidupan kita yang kita tidak pernah pikirkan. Itu Tuhan sediakan dalam kehidupannya kita. Amin. Membangun mesbah bersama dengan Tuhan. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mungkin kita sama-sama berjalan, mungkin kita sama-sama berlari. Tapi saat Tuhan di pihak kita gak ngerasain lelah, kita gak merasa capek, kita gak merasa putus asa. Karena kita tahu ada tangan Tuhan yang memegang kehidupannya kita. Kita harus memberikan waktu khusus kita sama Tuhan. Setiap hari.
Karena rahmatnya diberikannya setiap hari. Jadi jangan besok Jo, hari ini enggak, besok Jo lusa. Hari ini yang kita terima apa? Dan jemaat yang kuat harusnya dia membangun keintiman dengan Tuhan setiap hari. Jangan titip istri, apalagi titip anak. Jangan. Tapi hubungan itulah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Yang berikutnya adalah memberi asupan yang baik dalam diri kita. Kita mengasihi diri kita dengan apa? Dengan kita memberikan asupan yang terbaik buat kita. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Apa yang kita masukkan dalam diri kita? Dalam pikiran kita? Kalau kita scroll-scroll punya orang lain, punya IG ngelihat segala macam, kadang mereka udah jalan-jalan ke sana pakai duitnya siapa ya? Ya uang-uangnya dia sendirilah, ngapain juga kita. Tapi kalau kita ini punya hubungan baik dengan Tuhan, itu saya diubahkan loh sama Tuhan. Dulu saya ngeliat orang jalan-jalan, asik banget ya orang jalan-jalan gitu. Tapi sekarang tuh saya bisa gini, saya ngeliatin IG-nya orang lain, apalagi mereka yang jalan-jalan, sekarang saya suka banget. Karena saya belum ke sana, tapi saya udah bisa ngeliat. Lewat siapa? Lewat orang lain. Saya bisa bersyukur sama Tuhan. Keren ya Tuhan, bagus banget. Mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan ubahkan gitu. Dan apalagi, saya mau ada, ya mungkin ini udah beberapa kali Bapak Ibu lihat. Tapi saya ingin memberikan hari ini sesuatu hal yang berbeda. Berbedanya apa? Pengertiannya yang berbeda. Ini adalah kehidupannya kita. Apa yang kita masukkan dalam dirinya kita? Kesehatan aja dulu deh. Kita udah tahu bahwa merokok itu merusak kesehatan enggak? Merusak kesehatan. Tapi kita udah tahu kita kolesterol. Terus kita golojo. Yang dicari apa? Daging-dagingan, daging sapi lah. Tuh. Daging babi lah. Gitu. Kita udah tahu asam urat. Tapi kita hobi banget berendabon kaki babi. Aduh enak banget itu. Apalagi kalau Owa yang bikin. Enak banget. Apalagi? Pikiran. Apa yang kita masukkan dalam pikiran kita? Pornografi lah. Pikiran kotor apalah. Iri hati, amarah, dengki. Apa yang kita masukkan dalam diri kita? Itu berada dalam tangan kita sebenarnya. Pilihan itu ada dalam tangan kita. Apakah kita akan memasukkan hal-hal yang negatif dalam diri kita, dalam pikiran kita, ataukah kita masukkan firman Tuhan dalam diri kita? Saat kita masukkan firman Tuhan, maka hal-hal yang negatif yang ada dalam pikiran kita bisa diubahkan menjadi hal yang baik. Kalau Tuhan udah ubahkan, ya berubah. Jangan kumpul sama teman-teman yang minum jadi peminum lagi. Cuman sedikit kok. Perokok jadi perokok lagi. Cuman 2 batang. Makan berendabuan, kalau di rumahnya nggak apa-apa, enak banget. Segala sesuatu itu ada dalam kendalinya kita. Kalau kita mengasihi diri kita sendiri, nggak usah ngasih orang lain dulu lah. Mengasihi diri kita sendiri, harusnya hal-hal yang baik itu yang kita masukkan dalam hatinya kita. Dalam pikirannya kita, dalam badannya kita. Apa yang kita baca? Apa yang kita lihat di YouTube? Kita masing-masing yang tahu. Apakah kita memasukkan hal-hal yang baik dalam diri kita, ataukah kita memasukkan hal-hal yang tidak baik? Bapak, Ibu, teman-teman semuanya, hidup kita itu adalah real, bukan drama Korea. Ya, kalau drama Korea kan happy ending gitulah ya. Hidup kita ini bukan seperti drama-drama yang ada, tapi ini adalah kenyataan yang harus kita hadapi.
Jadi kalau kita nggak mempersiapkan diri kita dengan baik, maka hal-hal yang tidak baik juga yang akan keluar dari diri kita. Kalau mengalami tekanan, maka yang keluar adalah hal-hal yang tidak baik. Tapi kalau hal-hal yang baik yang masuk dalam diri kita, saat kita ditekan, seperti apapun tekanan itu, maka yang keluar adalah hal yang baik. Ucapan syukur sama Tuhan. Saya berharap bahwa setiap kita hari ini belajar untuk mengasihi diri sendiri. Kalau kita nggak bisa mengasihi diri kita nggak bisa mengasihi orang lain. Kita bilang kita sayang sama istri kita, tapi kita nggak mengasihi diri kita. Kita masukin hal-hal yang tidak baik dalam diri kita. Berarti kita nggak sayang sama istri kita. Kalau kita sakit, siapa yang repot? Istri kita. Jadi, yuk kita belajar sama-sama, kasihilah diri kita sendiri. Baru kita bisa mengasihi orang lain. Kalau kita sudah bisa mengasihi diri kita sendiri, maka akan dengan mudah kita bisa mengasihi orang lain. Kalau kita nggak bisa mengasihi diri kita sendiri, mustahil kita bisa mengasihi orang lain. Sementara diri kita aja kita sayat-sayat lah, kita masukin hal-hal yang nggak baik. Mana mungkin kita akan memberikan hal yang baik sama orang lain. Kalau kita pecandu, saya akan mencari orang lain untuk ikut dengan saya menjadi pecandu. Benar nggak pastor? Kenapa saya tanya pastor? Karena pastor dulu tukang mencari. Tapi sekarang mencari orang untuk diselamatkan kan pastor? Itu kan masa lalunya gitu kan. Tapi begitulah gitu. Kalau kita satu hal yang baik, kita mau orang lain di sekitar kita juga baik gitu. Tapi kalau kita negatif, kita orang-orang di sekitar kita tuh kita tularin hal yang negatif. Dan biarlah kita menjadi orang-orang yang positif. Menularkan hal-hal yang baik buat lingkungan yang ada di sekitar kita. Sehingga apa yang Tuhan katakan, mengasihi sesama itu bisa kita lakukan. Tuhan tuh ngasih standarnya tuh tinggi banget loh untuk kita mengasihi sesama. Dan kalau kita nggak melakukan yang pertama dan yang kedua, kita nggak mungkin bisa melakukan hal ini. Karena pertama apa? Tuhan bilang, kasihlah musuhmu. Hah, nggak salah Tuhan. Dia so sakitin kita, dia so cucu kita dari belakang, dia so injak-injak kita. Mosok kita harus mengasihi. Tapi firman Tuhan bilangnya apa? Kasihlah musuhmu. Lukas 6 ayat 27-28. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, kata Tuhan, aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Tuhan gak salah, kita berdoa minta berkat for dia so caci maki kita, dia so kata-katain kita. Tapi Tuhan bilang apa? Kita harus mengasihi. Kita harus berkati mereka yang menyakiti kita. Ya kalau cuma ngomong gampang Kak Jeki, saya juga tahu. Maka dari itu yang pertama harus kita lakukan. Yang kedua harus kita lakukan. Baru yang ketiga kita bisa lakukan. Saat kita punya hubungan sama Tuhan, pikiran kita udah menyatu dengan Tuhan. Maka apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, kita bisa melakukannya bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang memampukan kita. Tuhan kurang apa sih disakiti? Bahkan muridnya dia sendiri loh, menjual dia hanya demi 30 keping perak. Emang Tuhan gak bisa ngasih dia lebih dari itu? Tapi Tuhan mau kita belajar untuk kita mengasihi. Kemudian apalagi, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, 1 Petrus 3 ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati karena untuk itulah kamu dipanggil. Yaitu untuk memperoleh berkat. Percaya sama Tuhan Yesus semua kan? Ini bilang begini, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati karena untuk itulah kita dipanggil. Untuk itulah Bapak Ibu dipanggil. Yaitu untuk kita bisa memberkati orang lain. Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dulu memberkati kita.
maka kita bisa memberkati orang lain. Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengampuni dosa kita, maka kita bisa memaafkan orang lain. Tuhan Yesus sudah lebih dahulu sabar dengan kita, maka kita bisa sabar dengan orang lain. Jangan menfitnah. Yakobus 4 ayat 11. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Siapa kita? Kita harus menghakimi orang lain. Ingat, saat satu tangan kita menunjuk orang lain, 3 tangan ini menunjuk kita. Tuhan bilang 3 jari. 3 jari ini menunjuk kita. Tuhan bilang gini, selumbar di mata kamu aja, kamu nggak ngelihat gimana kamu mau keluarin balok di mata orang lain. Tapi kan seringkali manusia begitu ya. Kita tuh lebih gampang lihat kesalahan orang lain daripada kita melihat kekurangan diri kita sendiri. Tapi Tuhan ngajarin kita untuk kita tidak melakukan hal itu. Waktu saya habis, dengan cepat saja. Kemudian jangan menghakimi, Lukas 6 ayat 37, nanti dibaca sendiri di rumah. Murah hati, Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Anak-anak Tuhan, jangan pelit. Karena Tuhan mau memberkati kita dengan berlimpah. Jadi ya Kak Jeki, kita masih kurang, maksud kita mau memberi. Berilah dari kekurangan kita, maka Tuhan bisa memberi kita dengan berlimpah. Jangan menunggu kita punya dulu, tunggu Jo nanti kalau kita sudah punya ini, punya itu, kita baru mau memberkati. Enggak, Tuhan mau berilah dengan apa yang kita punya. Bukan soal besar kecilnya nominal yang kita punya, tapi hati yang mau memberi dengan tulus. Dan itu akan nyampe ke orang. Dan itu juga akan nyampe ke Tuhan. Mengampuni. Matius 18 ayat yang ke-22. Pemain musik boleh naik. Yesus berkata kepadanya, bukan aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Kesalahan yang sama, orang yang sama, pada waktu yang sama. 70 kali 7 kali. Kita harus bisa mengampuni. Suami istri, anak-anak, kalau kita bisa mempraktekkan untuk mengampuni, maka keluarga kita akan menjadi keluarga yang harmonis. Kita tidak mencari-cari kesalahan, tapi kita belajar mengampuni. Yang melakukan kesalahan dia jangan, yalah nanti dia juga akan mengampuni saya kok, biarin aja. Tapi kita juga mulai berubah. Sebagai anak-anak Tuhan, saat kita salah menempatkan prioritas dalam hidup kita, maka kita akan mengalami kekacauan dalam diri kita. Maka itu, kita harus melakukan yang pertama dulu, yaitu mengasihi Tuhan. Baru kita bisa melakukan yang kedua, mengasihi diri kita. Dan yang ketiga, baru kita bisa mengasihi sesama kita. Kalau kita belum bisa mengasihi Tuhan, kalau kita belum bisa mengasihi diri kita sendiri, mustahil kita bisa mengasihi sesama kita. Dan mari kita belajar mengembalikan prioritas kita yang benar, sehingga kita bisa menikmati berkat Tuhan. Seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi. Bukankah Tuhan sudah begitu mengasihi kita? Tuhan tidak melihat lagi apa yang di belakang kita. Dan Tuhan mau kita maju ke depan. Jangan lagi kita cari-cari kesalahan orang lain. Tapi tiap pagi carilah dahulu Tuhan. Maka hari-hari kita akan menjadi hari-hari yang luar biasa. Kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak
Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu di siang hari ini Tuhan. Yang mengingatkan kami, menuntun kami, bahkan menegur kami. Dan kami percaya itu adalah bentuk kasih Tuhan yang sudah Kau nyatakan di tengah-tengah kami. Aku berdoa biar seluruh jemaat GB Gilgal memiliki hati yang lembut. Sehingga firman Tuhan ini tidak kembali sia-sia, tetapi jatuh di tanah yang subur, mengubahkan kehidupan kami. Sehingga setiap kami bisa mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang selalu mengasihi kami, yang terus memberi kesempatan bagi kami. Dan kami terus menyerahkan hamba-Mu Ibu Pendeta Sri Rejeki. Kami percaya pemakaian Tuhan, penyertaan Tuhan akan semakin luar biasa. Dan akan semakin banyak lagi jiwa-jiwa yang dimenangkan karena ada firman yang dibagikan lewat hamba-Mu ini. Berkati pekerjaannya, berkati keluarganya, berkati pelayanannya di dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati pekerjaan dan usahamu. Tuhan memberkati pelayananmu. Tuhan memberkati segala sesuatu yang dikerjakan sesuai kehendak Tuhan, dan percayalah pasti dibuatnya berhasil. Dan biarlah cinta kasih dari Allah Bapa Tuhan kita yang selalu menyertai. Dengan perantaraan kuat kuasa Roh Kudus, Dia akan selalu menghibur, menolong, bahkan membela Bapak Ibu Saudara siang hari ini. Sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.